Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dudi Utama, NIM 041959. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai subbab 10.7 yaitu Stability Analysis. Sistem kontrol tertutup berkaitan dengan stabilitas. Untuk memudahkan suatu tujuan, maka sistemnya harus stabil. Sehingga analisis stabilitas adalah hal yang paling penting dalam analisis sistem kontrol. Analisis stabilitas di bidang kompleks. Sistem stabil atau tidak stabil tidak bergantung pada inputnya, tapi bergantung pada lokasi loop tertutup pada bidang S. Jika terletak di sebelah kanan sumbu JW, maka tidak stabil, dan jika berada di sebelah kiri sumbu JW, maka sistemnya stabil. Untuk mengecek stabilitas mutlak sistem orde tinggi menggunakan kriteria stabilitas Roth. Kriteria stabilitas Roth. Sebagian besar sistem kontrol loop tertutup linear memiliki fungsi transfer loop tertutup dari persamaan CS per RS di bawah ini. Kriteria sederhana yang dikenal sebagai kriteria stabilitas Roth memungkinkan kita untuk menentukan jumlah kutub loop terdekat yang terletak di setengah bidang S kanan tanpa harus memfaktorkan polinomialnya. Kriteria ini hanya berlaku untuk polinomial dengan jumlah suku berhingga. Ketika kriteria stabilitas Roth diterapkan pada sistem kontrol, informasi tentang stabilitas mutlak sistem dapat diperoleh langsung dari koefisien persamaan karakteristik. Prosedur kriteria stabilitas Roth. Yang pertama yaitu menulis polinomial S dalam bentuk berikut ini. A0 S pangkat N ditambah A1 S pangkat N-1 hingga ditambah hingga A N-1S ditambah AN sama dengan 0. Jika salah satu koefisien bernilai 0 atau negatif dengan adanya setidaknya satu koefisien positif dan terdapat akar imajiner, maka sistem tidak stabil. Perlu diperhatikan bahwa semua koefisien harus bernilai positif. Jika semua akar bernilai negatif, mereka dapat dibuat positif dengan mengalihkan kedua sisi dengan minus 1. Jika semua koefisien polinomial positif, kemudian koefisien polinomial diatur dalam baris dan kolom sesuai dengan pola berikut ini. Koefisien B1, B2, B3, dan seterusnya dievaluasi dengan persamaan berikut. Evaluasi BS dilanjutkan sampai yang tersisa semuanya 0. Pola yang sama dari perkalian silang koefisien dari dua baris sebelumnya diikuti dalam mengevaluasi CS, DS, ES, dan seterusnya. Proses berlanjut hingga baris ke N selesai. Susunan koefisien yang telah selesai berbentuk segitiga. Perhatikan bahwa dalam mengembangkan susunan, seluruh baris dapat dibagi atau dikalikan dengan angka positif untuk menyederhanakan perhitungan numerik berikutnya tanpa mengubah kesimpulan stabilitas. Kasus spesial, jika suku pada kolom pertama pada setiap baris adalah 0, tetapi suku yang tersisa tidak 0 atau tidak ada suku yang tersisa, maka suku 0 diganti dengan bilangan positif yang sangat kecil dan sisa himpunan dievaluasi. Sebagai contoh, perhatikan persamaan berikut. S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah S ditambah 2 sama dengan 0. Susunan koefisiennya adalah sebagai berikut. Jika tanda koefisien di atas 0 sama dengan tanda di bawahnya, menunjukkan bahwa terdapat sepasang akar khayal. Persamaan 10.32 memiliki dua akar di S sama dengan plus minus J. Namun, jika tanda koefisien di atas 0 berlawanan dengan tanda di bawahnya, maka ada satu perubahan tanda. Misalnya untuk persamaan S pangkat 3 dikurangi 3S ditambah 2 sama dengan S min 1 pangkat 2 dikali S plus 2 sama dengan 0. Susunan koefisiennya adalah seperti berikut ini. Ada dua perubahan tanda koefisien di kolom pertama. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang ditunjukkan oleh bentuk faktor dari persamaan polinomial. Jika semua koefisien pada setiap baris adalah 0, maka ada dua akar real yang besarnya sama dan berlawanan tanda. Dalam kasus seperti itu, evaluasi sisa himpunan dapat dilanjutkan dengan membentuk polinomial bantu dengan koefisien baris berikutnya dan menggunakan koefisien turunan polinomial
di baris berikutnya. Sebagai contoh, perhatikan persamaan S pangkat 5 ditambah 2 S pangkat 4 ditambah 24 S pangkat 3 ditambah 48 S kuadrat dikurangi 25 S dikurangi 50 sama dengan 0. Susunan koefisiennya adalah seperti berikut ini. Suku-suku pada baris S pangkat 3 adalah 0. Kemudian polinomial bantu dibentuk dari koefisien baris S pangkat 4. Polinomial bantu P terhadap S adalah PS sama dengan 2S pangkat 4 ditambah 48S pangkat 2 dikurangi 50 terhadap dua pasang akar yang sama besar dan berlawanan tanda. Pasangan ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan polinomial bantu PS sama dengan 0. Turunan dari PS terhadap S adalah dps per ds sama dengan 8S pangkat 3 ditambah 96S. Suku-suku pada baris S3 diganti dengan koefisien dari persamaan terakhir, yaitu 8 dan 69. Susunan koefisiennya kemudian menjadi seperti berikut ini. Yang diganti adalah koefisiennya koefisien di sini dan koefisien di sini. Kami melihat bahwa ada satu perubahan tanda di kolom pertama dari array baru. Dengan demikian, persamaan asli memiliki satu akar dengan bagian real positif. Dengan memecahkan akar persamaan polinomial bantu 2S pangkat 4 ditambah 48S pangkat 2 dikurangi 50 sama dengan 0, kita memperoleh nilai S kuadrat sama dengan 1, S kuadrat sama dengan min 25, atau S sama dengan plus minus 1, dan S sama dengan plus minus J5. Kedua pasang akar ini adalah bagian dari akar persamaan asli. Sebenarnya persamaan asli dapat ditulis dalam bentuk faktor sebagai berikut. S ditambah 1 dikali S min 1 dikali S plus J5 dikali S min J5 dikali S plus 2 sama dengan 0. Analisis stabilitas relatif. Kriteria stabilitas Roth memberikan jawaban atas pertanyaan tentang stabilitas absolut. Namun, dalam banyak kasus praktis, jawaban ini tidak cukup. Kita biasanya memerlukan informasi tentang stabilitas relatif sistem. Pendekatan yang berguna untuk menguji stabilitas relatif adalah dengan menggeser suhu bidang S dan menerapkan kriteria stabilitas Roth. Atau dapat dirumuskan dengan S sama dengan S kompleks min sigma. Sigma merupakan positif konstanta positif. Kemudian tulis polinomial dalam bentuk S mutlak dan terapkan kriteria stabilitas Roth ke polinomial baru di S mutlak. Banyak perubahan tanda pada kolom pertama larik yang dikembangkan untuk polinomial di S mutlak sama dengan jumlah akar yang terletak di sebelah kanan garis vertikal. S sama dengan min sigma. Dengan demikian, pengujian ini dapat menentukan jumlah akar yang terletak di sebelah kanan garis vertikal S sama dengan min sigma. Penerapan kriteria stabilitas Roth untuk mengontrol analisis sistem. Kriteria stabilitas Roth adalah fungsi yang terbatas dalam analisis sistem kontrol linear karena tidak menyarankan bagaimana meningkatkan stabilitas relatif atau bagaimana menstabilkan sistem yang tidak stabil. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pertimbangan singkat tentang masalah penentuan kisaran stabilitas nilai parameter. Perhatikan sistem yang ditunjukkan oleh pada gambar 10.9. Nilai kisaran K untuk stabilitas akan ditentukan. Fungsi alih loop tertutup adalah dapat dirumuskan sebagai CS dibagi RS sama dengan K dibagi S dikali S plus 1 dikali S plus 2 ditambah K. Persamaan karakteristiknya adalah S pangkat 3 ditambah 3 S pangkat 2 ditambah 2S ditambah K sama dengan 0. Susunan koefisiennya menjadi seperti berikut ini. Untuk stabilitas K harus bernilai positif dan semua koefisien di kolom pertama harus bernilai positif, sehingga persamaan K-nya yaitu lebih dari 0 dan kurang dari 6. Ketika K sama dengan 6, maka sistem akan berosilasi secara matematis. Osilasi akan dipertahankan pada amplitudo konstan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Giovanni Simaesta Priangga, NIM 0419046. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai root locus analysis atau akar locus, analisis akar locus.
pada dasarnya karakteristik dari respon transient sistem closed loop atau loop tertutup erat kaitannya dengan lokasi kutub dari closed loop itu. Jika sistem memiliki sebuah gain atau sebuah peningkatan loop, maka lokasi kutub ya akan bergantung juga pada nilai gain loop yang akan dipilih. Nah, lalu root locus method. Nah, jadi ide dasar di balik metode root locus adalah bahwa nilai S yang membuat fungsi transfer yang fs tadi itu di sekitar loop sama dengan minus 1 dan harus memenuhi persamaan dari karakteristik dari suatu sistem. Nah, jadi kedudukan root locus atau akar-akarnya divariasikan dari 0 sampai tak hingga. Dalam merancang sebuah sistem kontrol. Nah, jadi root locus ini cukup efektif dan cukup berguna karena menunjukkan cara di mana kutub terbuka dan 0 ya harus dirubah. Jadi dapat diubah harus dirubah dan bisa memenuhi spesifikasi dari si sistem tersebut. Nah, jadi berikutnya ada angle and magnitude condition. Jadi sudut dan magnitude. Jadi transfer function TF dari satu sistem dinyatakan sebagai berikut: CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS kali HS. Nah, jadi jadi kita harus menetapkan penyebut ruas kanan itu sama dengan 0. Jadi jadi 1 plus GS kali HS sama dengan 0. Lalu 1 ini dipindah ruas, jadi GS kali HS, GS HS sama dengan minus 1. Nah, tadi ada angle dan magnitude. Nah, untuk angle condition seperti ini, GS/HS sama dengan plus minus 180 derajat dikali 2K plus 1. Nah, jadi tadi seperti K-nya bervariasi nih, seperti poin 3, bervariasi antara 0 sampai infinity, jadi bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lalu untuk magnitude condition-nya GS/HS sama dengan 1. Nah, ini mutlak, nilai mutlak. Nah, jadi misalnya kalau dalam GSHS ini melibatkan sebuah parameter K. Nah, jadi persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, yang ini 1 plus K kali S plus 1 Z1 kali S plus Z2 dan seterusnya per S plus P1 kali S plus P2 dan S plus Pn sampai ya angka yang ditentukan. Nah, sama dengan kan 0. Nah, jadi K-nya tadi juga bervariasi antara 0 sampai tak hingga sampai infinity, jadi bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh. Nah, jadi struktur sistem seperti di atas nih, K per S kali S plus 1 kali S plus 2. Nah, transfer function CS per RS. Nah, kita mencari GS tadi yang angle. Jadi K per S kali S plus 1 kali S plus 2. Nah, jadi sama dengan plus minus 180 derajat kali 2K plus 1 dengan K 0, 1, 2 dan sampai tak hingga. Nah, lalu untuk kondisi magnitudenya ya GS sama dengan K per S kali S plus 1 kali S plus 2 sama dengan 1. Ini nilai mutlak ya. Nah, jadi tadi kan ada S plus kali S plus 1 plus S plus 2. Nah kita dapat menemukan jadi akar locus root pada aksis real dengan S sama dengan 0, S sama dengan minus 1 dari S plus 1 dan S sama dengan minus 2. Ini dari S plus 2 tadi. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan adalah melakukan pengujian pada setiap S ini. Jadi seperti ini. Tapi karena tidak memenuhi, kita lakukan lagi tes test point, jadi titik antara 0 dan minus 1 di seperti ini ya, 180. Nah, dan sudah memenuhi, maka dari itu antara 0 dan minus 1 itu membentuk bagian dari root locus atau locus akar. Nah, lalu coba kita kalau memilih antara minus 1 dan minus 2, titiknya seperti ini, S plus 1 sampai 140, S plus 2 sama dengan 0 derajat. Nah, angle conditionnya tidak memenuhi untuk titik antara minus 1 dan minus 2. Nah, maka root locus itu berada di antara 0, minus 1 dan antara 0
antara minus 2 dan minus tak hingga. Ingat. Jadi yang memenuhi adalah 0 dan antara 0 dan minus 1 dan antara minus 2 dan minus tak hingga. Nah, lalu kita mencari asymptot dari root loci. Nah, angle of asymptotnya jadi seperti ini. Nah, jadi sebelum menggambar kita harus mencari titik perpotongan. Nah, GS tadi kan sama dengan K per S kali S plus 1 plus S2. Lalu kita kalikan lah yang S kali S plus 1 kali S plus 2 ditemukan sebagai berikut. Nah, tadi karena GS itu sama dengan 1, lalu persamaannya dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi kita temukan bahwa nilai asymptot adalah minus 1,0. Oke, jadi setelah itu kita menentukan breakaway point. Jadi Fs sama dengan Bs kali K kali A S sama dengan 0. Nah, jadi di persamaan Bs sama As ini tidak terdapat K. Nah, maka ya kita lakukan hal berikut. Jadi dfs per ds sama dengan 0. Kita turunan fs terhadap 0 terhadap s. Turunan f terhadap s. Nah, jadi didapatkan b aksen s plus k kali a aksen s sama dengan 0. Nah, jadi a aksen s sama dengan das per ds. Nah, b aksen s sama dengan dbs per ds. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa k sama dengan minus b aksen s per a aksen s. Oke, jadi dari nilai k tadi kita substitusikan ke persamaan fs tadi. Nah, jadi karena k sama dengan b aksen s per a aksen s, nah jadi seperti ini persamaannya. Nah, lalu kita dapat menentukan dk per ds turunan k terhadap s. Jadi seperti berikut. Gunakan rumus seperti biasanya. Nah, jadi kan tadi karena gs sama dengan minus 1. Jadi kita ubah kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, jadi seperti ini. K per S plus S K per S kali S plus 1 dikali S plus 2 ini adalah K dan plus 1 sama dengan 0. Dan didapatkan nilai K sebagai berikut. Nah, tadi dari dk per ds kita masukkanlah nilai K-nya tadi. Nah, jadi ditemukan bahwa S sama dengan minus 0,4226 dan S sama dengan minus 1,5774. Nah, maka K-nya 0,3849 untuk S sama dengan 0,4226 dan minus 0,3849 untuk S sama dengan minus 1,5774. Nah, berikutnya kita mencari titik-titik di mana root locus itu akan memotong sumbu imajiner. Oke, tadi kan sudah ditemukan yang S pangkat 3 plus 3 S kuadrat plus 2S plus K. Nah, S-nya ini bernilai J kali omega. Nah, lalu S ini kita gantikan saja jadi J kali omega. Jadi seperti itu. Dan kita dapatkan jawabannya K sama dengan omega sama dengan plus minus akar 2. Dan satunya lagi atau omega sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Nah, jadi setelah kita itu kan kita bisa dapatlah gambar seperti ini. Jadi kita harus menguji bahwa ada sudut theta 1, theta 2 dan theta 3. Nah, ini gambar untuk S, ini S plus 1, ini S plus 2. Kita harus menguji apakah theta plus 1, theta plus 2 dan theta plus 3 adalah 180 derajat. Nah, di sini benar 180 derajat. Nah, lalu kita gambar kita plot root locus tadi. Jadi seperti ini. Ini minus 1,0 tadi ya. Jadi berikutnya kita akan menentukan sepasang dominan konjugat kompleks kutub dengan zeta sama dengan 0,5. Jadi berdasarkan gambar ditemukan S1 dan S2 sebagai berikut. Nah, jadi nilai K yang menghasilkan kutub tersebut didapat dari kondisi magnitudo yang dinyatakan sebagai berikut. Yang K sama dengan ini yang S kali S plus 1 kali S plus 2. Nah, jadi kita dapat ketahui nilai S sama dengan minus 2,3326. Nah, jadi memilih titik pada root locus dapat gunakan dengan mengalihkan besaran ini yang nilai S mutlak kali S plus 1 kali S plus 2 sama dengan K. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilbaran Tamadita Effendi, IN419039. Di sini saya akan melanjutkan materi 10.8 yang tadi dijelaskan oleh Jovan. Untuk materi selanjutnya adalah General Rules for Constructing Root Logi atau Loxi. Pertama, kita memiliki persamaan karakteristik dan kontrol sistem sebagai berikut, yaitu 1 plus G terhadap S dikalikan H terhadap S sama dengan 0. Kemudian untuk gambarnya sebagai berikut ini pada gambar 10-44 untuk gambar kontrol sistemnya. Kemudian dari itu tersebut tadi, kemudian disusun kembali persamaannya menjadi 1 plus K terhadap S plus Z1 dikalikan S plus Z2 seterusnya sehingga S plus ZM, dan untuk kemudian diper S plus P1 kurung kalikan kurung S plus P2 seterusnya hingga S plus Pn, kemudian disamakan dengan. Kemudian parameter yang diinginkan yang muncul sebagai faktor perkalian dapat diasumsikan bahwa parameternya yaitu gen K di mana K lebih besar dari 0. Kemudian untuk mencari untuk yang pertama ya adalah mencari kutub dan 0 dari G terhadap SHS pada bidang S, kemudian cabang-cabang akar lokus mulai dari loop terbuka dan diakhiri pada 0. 0 terbatas atau 0 pada titik tak hingga. Kemudian titik awal dan titik akhir pada akar lokus akan ditemukan juga bahwa jumlah akar lokus yang terpisah. Kemudian titik-titik pada lokus akar yang sesuai dengan sama dengan 0 adalah kutub loops terbuka. Setiap lokus akar dengan demikian berasal dari kutub fungsi alih loop terbuka GSHS. Ketika K dinaikkan sampai tak hingga, masing-masing akar lokus akan mendekati 0 dari fungsi transfer loop terbuka atau tak hingga dalam bidang kompleks. Pada umumnya, jumlah kutub loops terbuka memiliki melebihi 0, maka biasanya jumlah cabang sama dengan jumlah kutub. Jika jumlah kutub loop tertutup sama dengan jumlah loop terbuka, maka jumlah cabang akar lokus individu yang berakhir di hingga 0 loop terbuka sama dengan nilai M pada zero loop terbuka. Kemudian untuk yang kedua adalah menentukan akar lokus dan sumbu nyata. Akar lokus pada sumbu nyata ditentukan dengan kutub loop terbuka dan 0 yang terletak pada sumbu. Kemudian konjugasi kompleks kutub dan 0 dari fungsi alih loop terbuka tidak terpengaruh pada lokasi akar pada sumbu real. Karena kontribusi sudut dari sepasang kutub kompleks konjugasi atau 0 adalah 360 derajat pada sumbu itu. Jika jumlah seluruhnya kutub nyata dan 0 nyata di sebelah kanan titik uji ganjil, maka titik itu terletak pada sebuah akar lokus. Akar lokus dan komplemennya membentuk segmen-segmen yang berselang-seling sepanjang sumbu nyata. Kemudian yang ketiga menentukan asymptot dari akar lokus. Jika titik uji S terletak jauh dari asal, maka sudut setiap besaran kompleks dapat dianggap sama. Satu loop terbuka 0, kemudian membatalkan efek dari satu kutub loop terbuka dan sebaliknya. Dikarenakan hal ini, akar lokus untuk nilai S yang sangat besar harus asimptotik untuk garis lurus pada sumbunya atau kemiringannya. Maka dapat dituliskan sebagai sudut dari asimptot dapat dicari dengan persamaan plus min 180 derajat dikalikan dengan kurung K 2K plus 1 per N min N, di mana K memiliki nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian N di sini adalah angka yang finite atau hingga pada kutub GSHS, kemudian M adalah angka yang hingga pada zeros atau 0.0 pada GSHS. Di sini K0 sesuai dengan asimptot yang membuat sudut terkecil dengan sumbu sebenarnya. Meskipun K diasumsikan sebagai jumlah nilai yang tak terbatas karena K meningkat, sudut berulang dan jumlah asimptot yang berbeda adalah N min M pada persamaan tadi. Perhatikan bahwa jika jumlah asimptot ganjil, maka salah satu asimptot adalah sumbu real negatif. Semua asimptot berpotongan pada sumbu nyata. Jika pembilang dan menyebut dari fungsi transfer loop terbuka diperluas, hasilnya akan sebagai berikut ini. Kemudian jika titik uji terletak sangat jauh dari titik asal, maka pembagi penyebut dengan pembilang menghasilkan persamaan berikut ini.
Jika absis perpotongan asimptot dan sumbu real dilambangkan dengan S sama dengan sigma A, maka rumusnya adalah sebagai berikut ini untuk sigma A. Karena semua kutub kompleks dan nol terjadi pada pasangan konjugasi, sigma A selalu memiliki kontinuitas nyata. Setelah perpotongan asimptot dan sumbu real ditemukan, asimptot dapat dengan mudah ditarik dalam bidang kompleks. Harus diingat bahwa asimptot menunjukkan akar lokus untuk mutlak S lebih besar 1. Sebuah cabang akar lokus mungkin terletak pada satu sisi yang sesuai asimptot atau yang dapat melintasi asimptot yang sesuai dari satu sisi ke sisi lain. Dan keempat adalah menentukan titik breakaway dan break-in. Titik break-in adalah titik di mana root lokus pada bidang kompleks memasuki sumbu real atau root lokus lainnya saat GNK meningkat. Titik break-in seperti breakaway point berhubungan dengan titik di bidang S di mana banyak akar persamaan karakteristik terjadi. Karena simetri konjugasi dari akar lokus, titik-titik breakaway dan titik-titik break-in terletak pada sumbu nyata atau terjadi pada pasangan kompleks konjugasi. Jika sebuah lokus akar terletak di antara dua kutub loop terbuka yang berdekatan pada sumbu real, maka terdapat setidaknya satu titik putus di antara kedua kutub tersebut. Demikian pula jika akar lokus terletak di antara dua nol yang berdekatan, yaitu satu nol mungkin terletak di minus hingga pada sumbu nyata, maka selalu ada setidaknya satu titik break-in antara dua nol. Jika root lokus terletak di antara kutub loop terbuka dan nol, atau terhingga maupun tidak terhingga pada sumbu nyata, maka mungkin tidak ada titik breakaway atau break-in, atau mungkin ada titik breakaway dan break-in. Misalnya persamaan karakteristiknya adalah sebagai berikut ini, yaitu B terhadap S plus K kalikan A terhadap S sama dengan 0. Titik breakaway dan break-in sesuai dengan akar ganda dari persamaan karakteristik. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, maka titik breakaway dan break-in dapat dituliskan dari akar sebagai berikut ini, di mana prima atau prime-nya menentukan diferensiasi berhubungan dengan S. Kemudian yang kelima adalah menentukan sudut keberangkatan atau departure atau angle of arrival dari root lokus di depan sebuah kutub kompleks atau pada kompleks nol. Untuk membuat sketsa lokus akar dengan akurasi yang masuk akal, kita harus menemukan arah lokus akar ke dekat kutub kompleks dan nol. Jika titik uji dipilih dan dipindahkan di sekitar kutub kompleks atau nol kompleks, jumlah kontribusi sudut dari sebuah kutub dan nol lainnya dapat dianggap tetap sama. Oleh karena itu, sudut berangkat atau sudut tiba atau sudut departure akar lokus dari kutub kompleks atau pada kompleks nol dapat ditemukan dengan mengurangkan dari 180 derajat jumlah semua sudut vektor dari semua kutub dan nol lainnya ke kutub kompleks atau kompleks nol yang bersangkutan dengan menyertakan tanda-tanda yang sesuai, yaitu adalah sudut keberangkatan dari kutub kompleks sama dengan 180 derajat, minus jika jumlah sudut vektor ke kutub kompleks yang bersangkutan dari kutub lain, kemudian plus jika jumlah sudut vektor ke kutub kompleks yang lain bersangkutan dari 0, kemudian jika sudut datang di kompleks 0 sama dengan 180 derajat, minus jika jumlah sudut vektor ke 0 kompleks yang bersangkutan dari 0 lainnya, dan plus jumlah sudut vektor ke 0 kompleks yang bersangkutan dari kutub. Untuk sudut keberangkatan dapat ditunjukkan oleh gambar 10 strip 4 berikut ini, yaitu yang ini, angle of departure. Kemudian yang keenam adalah menentukan titik-titik di mana loci tidak memotong sumbu imaginary. Titik-titik di mana akar lokus berpotongan dengan sumbu j omega dapat ditentukan dengan membiarkan S sama dengan j omega dalam persamaan karakteristik, menyamakan bagian real dan bagian imajiner menjadi 0 dan menyelesaikan omega dan k. Nilai omega yang ditemukan memberikan frekuensi di mana akar lokus melintasi sumbu imajiner. Nilai k yang sesuai dengan setiap frekuensi persimpangan memberikan keuntungan pada titik persimpangan. Yang ketujuh adalah mengambil serangkaian titik uji di lingkungan yang luas dari asal bidang S dan sketsa akar lokus. Tentukan terlebih dahulu lokus akar di lingkungan luas sumbu j omega dan titik asal. Bagian terpenting dari lokus akar tidak terletak pada sumbu real maupun asimtot, tetapi berada di lingkungan yang luas dari sumbu j omega dan titik asal. Bentuk lokus akar di wilayah penting ini di bidang S harus diperoleh dengan akurasi yang cukup. Kemudian yang kedelapan adalah menentukan kutub loop tertutup. Suatu titik tertentu pada
setiap cabang lokus akar merupakan kutub loop tertutup jika nilai K pada titik tersebut memenuhi kondisi magnitudo. Sebaliknya, kondisi magnitudo memungkinkan kita untuk menentukan nilai dari gen K dari setiap lokasi root tertentu di lokus. Jika perlu, lokus akar dapat digradasi dalam bentuk K, lokus akar kondisi dengan K. Nilai K yang bersesuai dengan sembarang titik S pada akar lokus dapat diperoleh dengan menggunakan kondisi magnitudo atau K sama dengan product of length di antara poin S ke kutub dapat product of length di antara titik S ke 0 atau titik 0. Nilai ini dapat dievaluasi dengan baik secara grafis atau analitis. Jika gen K dari fungsi transfer loop terbuka diberikan dalam masalah, maka menerapkan kondisi magnitudo kita dapat menentukan lokasi yang benar dari kutub loop tertutup untuk K yang diberikan pada setiap cabang lokus akar dengan pendekatan coba-coba dengan menggunakan MATLAB. Kemudian yang selanjutnya adalah materi tentang constructing root loci when a variable parameter does not appear as multiplicative factor, yaitu membangun akar lokus ketika parameter variabel tidak muncul sebagai faktor perkalian. Dalam beberapa kasus, parameter variabel K mungkin tidak muncul sebagai faktor perkalian dari G terhadap S kalikan H terhadap S. Dalam beberapa kasus, persamaan karakteristik dapat ditulis ulang sehingga K muncul sebagai faktor perkalian dari GSHS. Kemudian selanjutnya adalah typical pole-zero configuration and corresponding root loci atau konfigurasi kutub 0 tipikal dan lokus akar yang sesuai. Pada bagian ini akan disajikan beberapa konfigurasi kutub 0 loop terbuka dan lokus akar yang sesuai pada tabel 10 strip 3. Pola lokus akar hanya bergantung pada pemisahan relatif kutub loop terbuka dan 0. Jika jumlah kutub loop terbuka memiliki jumlah 0 hingga 3 atau lebih, akan ada nilai gen K di luar di mana akar lokus memasuki bidang S tengah kanan dan demikian sistem dapat menjadi tidak stabil. Sebuah sistem stabil harus memiliki semua kutub loop tertutupnya di setengah S plane kiri. Harus diperhatikan bahwa begitu kita memiliki pengalaman tentang metode ini, kita dapat dengan mudah mengevaluasi perubahan pada akar lokus karena perubahan jumlah dan lokasi kutub loop terbuka dan 0 dengan memvisualisasikan plot root lokus yang dihasilkan dari berbagai konfigurasi kutub. Untuk tabelnya sebagai berikut ini. Untuk tabel open loop pole-zero configuration and the corresponding root loci. Sebagai berikut ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imro'atus Solihah dengan NIM I041942. Nah, setelah pemaparan dari Jovan dan juga Hilbrand sebelumnya, di sini aku mau ngejelasin tentang bab 10.9, yaitu root locus plot with MATLAB. Kita masuk ke plotting root loci with MATLAB. Persamaan yang digunakan dalam plotting root loci dengan MATLAB itu 1 plus K dikalikan num per den sama dengan 0. Nah, di mana num itu sama dengan polinomial pembilang dan den merupakan polinomial penyebut. Penulisan numerator dan denominator keduanya itu ditulis dengan pangkat S menurun. Jadi numerator itu yang pembilang ini dan denominator adalah penyebutnya. Perintah MATLAB yang biasa digunakan dalam plotting root loci yaitu sebagai berikut. Yang dikotakin ini, rlocus dalam kurung num, den, tutup kurung. Perintah MATLAB tersebut yang tertampil di atas ini akan menampilkan plot root locus pada layar dengan vektor gen K yang ditentukan secara otomatis. Kemudian perintah yang kedua yaitu rlocus dalam kurung num, den, K tutup kurung. Perintah tersebut ini digunakan untuk gen vektor yang K-nya itu ditentukan oleh pengguna. Nah, jika kedua perintah tersebut itu dipanggil dengan argumen left hand, maka akan menjadi seperti ini, yang ada di kotak ini.
Jadi R, K sama dengan R locus num, dan R, K sama dengan R locus num, dan, K. Jika seperti ini, maka layar akan menampilkan matriks R dan gain vektor K. Nah, secara umum, perintah untuk plot root loci itu seperti yang pada kotak ini, yaitu plot dalam kurung R, petik dengan tanda hubung atau petik lagi, kemudian kurung tutup. Jadi di sini nanti akan diisi kayak huruf gitu, misal O, X, atau apa. Nah, seperti yang ditampilkan di bawah ini. Misal, kita akan memplot root loci dengan tanda O atau X. Penggunaan perintahnya adalah sebagai berikut, yang seperti pada di kotak besar ini. Maka R sama dengan R locus num, den, yaitu plotnya menjadi plot R, O ataupun plot R, X. Plotting root loci dengan tanda O atau X ini bersifat konstruktif karena setiap kutub loop tertutup ditunjukkan secara grafis. Nah, di beberapa bagian lokus akar, tanda-tandanya itu terletak rapat, namun juga ada tanda yang letaknya juga jarang. MATLAB memasuk set nilai perolehannya sendiri yang digunakan untuk menghitung plot akar lokus. Selain itu, MATLAB menggunakan fitur pengskala sumbu otomatis dari perintah plot. Misalnya, jika vektor gain ditentukan secara otomatis, maka plotting root loci dari persamaan di bawah ini yaitu semua sama untuk num dan den-nya. Dengan GS, HS sama dengan K dikalikan S plus 1, dibagi dengan S dikalikan S plus 2 kali S plus 3. Kemudian ada GS, HS sama dengan 10K kalikan S plus 1 per S dikalikan S plus 2 kalikan S plus 3. Dan GS, HS sama dengan 200K dikalikan S plus 1 dibagi dengan S dikalikan S plus 2, S plus 3. Dengan nilai num dan den-nya yaitu num 0011 dan den-nya itu 1560. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inggi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inggi Hilmawan dengan NIM I019056. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya pada poin 10.10 Tuning Rules for PID Controller. Langsung saja, mungkin tuning rules for PID controller nanti akan menjelaskan lebih lanjut tentang aturan penyetelan dari PID controller. Tapi sebelum saya menjelaskan aturan penyetelannya, saya ingin memberitahukan apa sih PID itu. Jadi PID controller itu merupakan proportional integral derivative controller. Nah, di sini ya, what is PID? PID is a control loop mechanism employing feedback that is widely used in industrial control systems and a variety of other application that require continuously modulated control. Seperti itu. Jadi controller PID atau proportional integral derivative itu merupakan controller mekanisme umpan balik. Sudah di sini feedback ya, yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri, atau industrial control. Selanjutnya PID control of plant. Jadi proses dari pemilihan parameter pengontrol untuk memenuhi spesifikasi kinerja yang diberikan dikenal sebagai controller tuning. Jadi aturan penyetelan atau penyetelan dari controller PID dalam suatu plan itu disebut sebagai controller tuning. Nah, aturan penyetelan ini ada yang buat bernama Ziegler dan Nichols ini. Dia menetapkan aturan untuk menyetel PID controller. Aturan itu untuk menentukan nilai KP, TI, dan TD. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Berdasarkan respon step eksperimental atau berdasarkan nilai KP yang menghasilkan stabilitas marginal bila hanya aksi kontrol proporsional yang digunakan. Nah, di samping sini
terdapat suatu gambar kontrol PID yang digunakan. Ini merupakan contoh gambar PID controller yang digunakan dalam suatu plant. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, tadi saya sudah menyebutkan Ziegler dan Nichols rules atau aturan penyetelan dari Ziegler dan Nichols. Jadi, aturan penyetelan atau pengaturan Ziegler-Nichols digunakan untuk menentukan nilai gain proporsional KP, waktu integral TI, dan waktu turunan TD. Ini yang tadi saya maksud ya, berarti KP itu merupakan gain proporsional, TI-nya merupakan waktu integral, dan TD-nya merupakan waktu turunan. Berdasarkan karakteristik respon transient dari plant tertentu. Kedua metode, jadi Ziegler dan Nichols rules ini memiliki dua metode yang disebut sebagai first methods and second methods. Lalu yang disebut aturan penyetelan ini bertujuan untuk mendapatkan overshoot maksimum atau maksimum overshoot ya, sebesar 25% dalam unit step response atau dalam respons langkah. Nah, bisa dilihat di bawah ini unit step response curve showing 25% maximum overshoot. Di sini dapat dilihat maximum overshootnya sebesar 25% dalam unit step response ya. Dalam grafik ini terjadi maximum overshootnya sebesar 25%. Selanjutnya, untuk menjelaskan Ziegler-Nichols method ini tadi saya sudah sebutkan ada dua metode. Yang pertama saya akan menjelaskan yang first method. Pada metode ini, respon dari unit step input dari plant didapatkan secara eksperimental. Jika plant tidak melibatkan integrator atau kutub kompleks konjugasi yang dominan, maka kurva respons unit langkah seperti itu mungkin terlihat seperti kurva berbentuk S. Nah, ini ada di gambar yang di kanan ini ya. Kurvanya berbentuk seperti ini. Kalau tidak, maka kurvanya akan berbentuk lurus seperti ini. Kurva berbentuk S dapat dicirikan oleh dua konstanta waktu tunda L dan konstanta waktu T, yang ditentukan dengan menggambar garis singgung pada kurva berbentuk S pada titik belok. Konstanta ini ditentukan oleh perpotongan garis singgung dengan sumbu waktu dan garis CR sama dengan K. Nah, fungsi transfer dari CS per US ini adalah sebagai berikut. Ini perlu diperhatikan. Fungsi transfernya atau transfer functionnya adalah CS per US sama dengan KE pangkat min LS per TS ditambah 1. Masih membicarakan tentang first method, ini merupakan, di atas ini terdapat tabel yang merupakan rumus pengaturan nilai KP, TI, dan TD-nya. Seperti yang tadi bilang ya, Ziegler-Nichols ini kan mengatur nilai KP, TI, dan TD. Nah, di sini adalah aturan rumusnya sesuai dengan type of controllernya. Sebagai contoh ini type of controllernya P, jenis controllernya itu P, maka nilai KP diatur T per L, nilai TI-nya diatur tak hingga, nilai TD-nya diatur sama dengan 0. Nah, pengaturan di atas ini dengan menggunakan first method dari Ziegler-Nichols ini menghasilkan persamaan sebagai berikut ini. Dengan demikian, kontrol PID memiliki kutub di titik asal dan 0 ganda pada S sama dengan min 1 per L. Selanjutnya, kita akan bicara tentang second method, aturan kedua dari Ziegler-Nichols ya. Dalam metode ini, nilai diatur sebesar TI sama dengan tak hingga dan TIT sama dengan 0. Dengan aksi kontrol proporsional, kita tingkatkan KP dari nilai 0 ke nilai kritis atau KER ya, di mana keluaran pertama menunjukkan osilasi berkelanjutan. Jika outputnya itu tidak menunjukkan osilasi berkelanjutan untuk nilai apapun yang mungkin diambil KP, maka metode ini tidak berlaku. Untuk critical gain KER dan corresponding period PIR ditunjukkan secara eksperimental seperti gambar di bawah. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini di sini disebut sustain oscillation with period PIR. Jadi sustain oscillation ini maksudnya adalah osilasi berkelanjutan. Jadi perlu dipastikan bahwa keluaran pertama ini menunjukkan osilasi berkelanjutan seperti grafik di bawah ini ya. Dimana di sini nilai PER-nya dapat terlihat. Periode PER-nya dapat terlihat. Lalu di sini terdapat tabel juga sama seperti tadi di first method, tapi rumusnya berbeda. Jadi tabel ini mengatur nilai KP, TI, dan TD-nya sesuai dengan jenis controllernya, tapi ini menggunakan second method ya. Baik, contoh ini untuk jenis controllernya P, nilai KP diatur 0,5 KER, TI-nya sama dengan tak hingga, lalu TD-nya diatur menjadi 0. Nah, pengaturan sesuai second method yang tadi dengan tabel yang tadi itu akan menghasilkan persamaan sebagai berikut ini.
Lalu dengan demikian, pengontrol PIO memiliki kutub di titik asal dan nol ganda pada S sama dengan min 4 per PER. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.